Rahasia aura pengasihan yang guru saya ajarkan. Waktu itu, malam sudah larut. Hujan baru saja reda dan hanya terdengar bunyi tetesan air di atap bambu rumah guru saya. Beliau duduk bersila, matanya teduh, wajahnya tenang, seperti orang yang sudah tahu rahasia dunia. Saya masih ingat jelas ucapannya malam itu. "Anakku," katanya pelan, "setiap manusia membawa cahaya, tapi tidak semua mampu membuatnya bersinar. Cahaya itu bernama aura pengasihan." Saya sempat bertanya, "Apa itu aura pengasihan, Guru?" Beliau tersenyum kecil. "Itu bukan ilmu untuk memikat manusia," katanya, "tapi pancaran kasih dari dalam hati. Saat kasih itu jernih, orang akan merasa damai hanya dengan menatapmu. Dan bahkan tanpa bicara pun, jiwamu sudah berbicara." Lalu beliau bangkit, mengambil sesuatu dari dapur, kelapa hijau yang masih segar, dan segenggam garam dapur. Beliau letakkan keduanya di depan kami. "Dua benda ini," katanya, "terlihat sederhana, tapi menyimpan rahasia besar. Air kelapa," kata beliau, "ibarat rahim bumi, tempat lahirnya kehidupan, jernih dan suci. Sedangkan garam adalah penjaga keseimbangan, menyerap energi kotor seperti laut yang menelan racun dunia. Jika keduanya disatukan dengan niat yang lurus," katanya lagi, "akan lahir getaran kasih yang mampu melembutkan hati siapapun." Guru saya menuangkan air kelapa ke wadah bening, menatapnya sejenak, lalu berkata, "Setiap tetes air menyimpan doa, tapi doa paling kuat bukan dari bibir, melainkan dari hati." Beliau lalu menutup mata dan mulai membaca Al-Fatihah sebanyak 77 kali. Katanya, angka 7 adalah simbol kesempurnaan, dan ketika digandakan, ia membuka dua alam, dua lahir dan batin. Suara bacaannya lembut, tapi terasa bergetar di dada saya. Setelah itu, beliau lanjut membaca mantra lembut. "Bismillah, Allahumma, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya insani." Beliau membaca 22 kali karena katanya angka 22 adalah 2 kali 11 dikurangi lambang kesempurnaan manusia yang seimbang antara jasad dan roh. Kalau hanya kuat di luar tapi kosong di dalam, katanya aura tak akan hidup. Setelah selesai, beliau membagi air itu jadi dua bagian. Bagian pertama dicampur sedikit garam, lalu diminum perlahan sambil berniat dalam hati, "Ya Allah, jadikanlah aku cermin bagi kasih-Mu, agar siapapun yang memandangku melihat kelembutan-Mu." Bagian kedua dioleskan ke wajah. "Ucapkan dengan tenang," katanya, "bukan untuk mempercantik kulit, tapi untuk membangun cahaya di balik kulit." Saya ikuti semua petunjuknya. Beliau berpesan agar tidak beraktivitas berat selama 6 jam setelah ritual. Karena itu, energi pengasihan sedang menyatu
dengan darah dan getaran tubuh. Kalau kau paksa bergerak, katanya, energi itu buyar seperti asap tertiup angin. Keesokan harinya, saya mencoba keluar rumah, sekedar ke pasar. Entah kenapa, orang-orang yang biasanya acuh tiba-tiba menyapa ramah. Penjual sayur tersenyum, bahkan orang yang tak saya kenal seperti menaruh hormat tanpa sebab. Saya kembali ke rumah, lalu menceritakan semuanya. Guru saya hanya tertawa kecil dan berkata, "Begitulah jika hatimu mulai jernih." Aura pengasihan bukan karena air kelapa atau garam itu, tapi karena hatimu sudah seirama dengan kasih Tuhan. Sejak itu, saya tidak lagi memandang ritual ini sebagai sekedar amalan, tapi sebagai jalan membersihkan hati. Guru saya bilang, kalau ingin disukai banyak orang, jangan sibuk menghias wajah, hiaslah hatimu, karena dari sanalah pancaran kasih keluar. Dan benar, ketika hati tenang, kata guru saya, bahkan bayanganmu pun bisa menenangkan hati orang lain. Itulah rahasia aura pengasihan yang tak bisa dibeli, karena ia bukan sulap, tapi hasil dari jiwa yang ikhlas dan doa yang hidup.